الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam cahaya hati Indonesia. Dan baik, ada 3 tema yang tidak boleh dilewatkan dari awal sampai akhir acara ini ya. Yang pertama, jangan mudah percaya pada manusia. Ya, bergantung hanya sama Allah, bergantung sama makhluk pasti kecewa, Masya Allah ya. Dan yang kedua, benarkah karma itu ada? Ada nggak sih? Oh, nanti kita akan bahas ya. Dan yang ketiga, kesalahan jadi kebiasaan. Aduh, ini kena banget ya. Kesalahan jadi kebiasaan. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Ustazah Lisa, Ustadz Abdurrahman Jailani, dan Ustadz Hasan Kosasih. Dan nanti juga kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Dan untuk pemirsa di rumah tetap jaga protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Kita sabar sama-sama ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, Masya Allah nih ya. Jangan mudah percaya pada manusia oleh Ustazah Lisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi musalliyan ala narjubihi ayyan fa'atullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah yang Maha Ghafur. Yang gak pernah tidur bu, apalagi ngelantur kayak tukang bubur sama tukang sayur. Yang mana rahmatnya tak akan terhitung walau rambut kita sampai gugur dan dicukur. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, orang yang taat ibadahnya, yang khusyuk sholatnya, pemimpin dunia yang memikirkan umatnya. Beliau bukan orang Bogor, tapi namanya sudah tersohor. Bukan orang Cianjur, tapi orangnya juga top super jujur. Bukan orang Bandung, tapi melihatnya pastikan tersanjung. Tak lain ialah Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang tema kita pada hari ini, yaitu jangan mudah percaya pada janji manusia.
Setidaknya ada 2 poin yang ingin saya sampaikan. Dengan mohon maaf sebelumnya bukan maksud menggurui jamaah Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada. Poin yang pertama adalah hendaknya kita sebagai manusia tidak mudah untuk mengucapkan janji. Apa itu janji? Janji adalah ucapan yang menunjukkan kesediaan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Contoh, saya janji saya akan datang. Saya janji saya tidak akan melakukan. Siapa yang berjanji untuk menjatuhkan ancaman dan siksa pada orang lain, tapi ia ingkari, maka itu bagus. Tidak ada aib baginya. Karena ia menolong orang tersebut. Bang Ali janji mau ngerusak kandang ayam tetangga. Nah, janji mau nyopet atau mau nyuri ayam tetangga. Enggak dilaksanain, bukan aib. Tapi menolong orang tersebut. Tetapi apabila janji itu baik, kemudian diingkari, itulah yang buruk. Contoh, saya janji akan membantu, tapi enggak datang. Saya janji akan menyumbang sekian triliun, tapi dana tak kunjung turun. Jadi janji yang baik apabila diingkari itulah yang buruk. Bukan hanya orang yang dewasa yang dapat menilai itu buruk. Anak kecil sekalipun apabila diingkari janjinya, ia akan tahu bahwa itu adalah hal yang buruk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 34, "Badanakul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula." Wa aufu bil ahdi, tunaikanlah janji itu kata Allah. Innal ahda, sesungguhnya janji adalah akan dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban bukan hanya di hadapan manusia. Bahkan janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tidak ada satu perkataan yang diucapkan melainkan di kanan kiri kita ada malaikat raqib dan atid. Nabi Muhammad SAW mengatakan setidaknya ada 3 hal yang tidak bisa ditoleransi dari manusia. Apa itu? Yang pertama, menepati janji. Tentu kita sebagai umat Islam wajib menunaikan janji itu. Yang kedua, yang tidak dapat ditoleransi daripada manusia adalah berbuat baik kepada orang tua walaupun orang tua itu tidak seiman. Dan yang ketiganya, menunaikan amanah, menjalankan amanah sekalipun amanah tersebut datang daripada non-Islam atau non-Muslim. Jadi janganlah kita mudah mengucapkan janji kalau kita tidak mengetahui kadar kita ini sanggup menunaikan atau tidak. Contoh, Bang Ali saya janji besok akan datang jam 10. Nah, kita tidak mengetahui dan mempunyai kadar untuk mengetahui jam 10 itu apakah tidak ada hambatan di jalan, atau mungkin ada masalah di perjalanan dan lain sebagainya. Pun demikian tidak usah kita mengucapkan janji akan memberikan bantuan sebanyak 2 triliun. Tapi dana tak kunjung turun. Ingat Rasulullah SAW mengatakan ayatul munafik salasun. Tanda orang yang munafik ada 3. Idza haddasa kadzaba, dia berbicara tapi dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dia berjanji tapi dia ingkar. Wa idza tumina khona, dan dia diamanahi tapi dia berkhianat. Bahkan Ikke Nurjana ikut berkata, bila engkau berbicara lain di bibir lain di hati, dan bila engkau berjanji selalu engkau ingkari. Apabila kau dipercaya lalu kau mengkhianatinya, lalu kau mengkhianatinya, itu munafik namanya, itu munafik namanya. Tepuk tangannya mana Bang Ali? Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah hendaknya kita sebagai manusia tidak mudah berharap dan berpangku tangan kepada orang lain. Seperti yang saat ini kita alami wahai hadirin,
di mana ada instruksi dari pemerintah upaya menghindari COVID-19 untuk tetap berada di rumah. Ada harapan, ada bantuan dan lain sebagainya. Tidak bermaksud kontradiktif dengan kebijakan tersebut. Maksud saya mari kita tetap berada di rumah, tapi ada upaya untuk mencukupi kebutuhan. Saya punya sebuah rumah Bang Ali. Walaupun tidak megah dan mewah, alhamdulillah. Di belakang rumah masih ada sebidang tanah. Kami sekeluarga menjadikannya sebagai apotek hidup, warung hidup, ada cabai, ada kangkung. Lihat buku panduan, ikan nila kita tanam. Alhamdulillah Bu, gak perlu waktu yang lama, pengen nyambel, gak perlu ke warung. Pengen sayur, tinggal metik kangkung, ikannya kita goreng, alhamdulillah. Jangan banyak berharap kepada manusia seperti yang dikatakan oleh Kiai Besar asal Rembang, Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang kita kenal dengan Gus Mus. Jangan kau hinakan dirimu dengan banyak meminta, tapi muliakanlah dirimu dengan banyak memberi. Apalagi sekarang lagi viral di media sosial, bahkan netizen Indonesia menjadikannya hari prank nasional. Di mana ada yang mau menyumbang dana sekian triliun, tapi dana tak kunjung turun. Jangan menjadikan sedekah itu bumerang untuk kita sendiri. Padahal hakikat sedekah dalam Al-Quran dikatakan, Maja'abil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang mengeluarkan satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kali kebaikan. Dibalas sama Allah 10 kali kebaikan. Tapi ingat dalam bersedekah Imam Ghazali mengatakan ada adab-adab yang harus kita perhatikan. Apa? Yang pertama hendaknya bersedekah sebelum diminta. Ya, jangan kita nunggu orang minta-minta dulu kan baru kita sedekah. Yang kedua, rahasiakanlah orang yang akan menerima sedekah itu. Untuk menjaga harga dirinya. Dan yang ketiga, apabila ada setan yang kecuwis, yuwaswisu, fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, mengatakan bahwa si fulan tidak pantas mendapatkan sedekahmu, jangan kau ambil kembali sedekah yang telah engkau berikan. Itu dapat menjadikan sedekah yang mencelakai dirimu sendiri. Dulu hidupku, oh miskin papa, bagai orang yang termiskin di dunia, sepiring nasi, secangkir kopi sering tak dapat aku nikmati. Tapi kini oh alhamdulillah, walau tak kaya bergelimang harta, tapi diriku cukup bahagia karena usaha daya upaya. Artinya hendaknya kita jangan salah kafrah mengartikan yang namanya tawakal. Banyak yang beranggapan bahwa tawakal itu sepenuhnya berserah diri kepada Allah. Dengan faham apapun yang menimpa, apapun yang akan terjadi nanti semua diserahkan kepada Allah saja. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan melalui hadis dari Anas bin Malik, ketika ada seseorang yang membawa unta, lalu ia melepaskan untanya, kemudian menyerahkan nasib si unta kepada Allah. Rasul pun menegur orang tersebut, hai fulan, ambillah kembali unta itu, kemudian apabila engkau akan meninggalkannya, ikatlah unta itu dengan kuat, baru serahkan kepada Allah. Itulah yang namanya tawakal, artinya berupaya dulu, berusaha dulu, baru serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah barangkali yang dimaknai la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu. Juga dalam Al-Quran dikatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Jangan berorientasi kepada hasil, tapi fokuslah kepada ikhtiar dan berusaha. Allah tidak mewajibkan kamu untuk sukses, tapi Allah mewajibkan kamu untuk bergerak, berusaha, berupaya untuk mempunyai atau tercapainya sebuah cita-cita. Bukan hanya di saat pandemi saat ini wahai hadirin, tapi jadikanlah
ikhtiar itu, jadikanlah usaha dan upaya kita untuk di masa yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bang Ali. Iya, baik, Masya Allah ya. Memang kadang-kadang orang ini hal bingung bergantungnya berlebihan. Percayanya berlebihan. Apalagi ada yang bilang kalau misalnya di akhir zaman ini ada orang yang benar-benar merhatiin kita atau kadang-kadang kita harus cari tahu dulu ini beneran atau bohongan nih, apa ada maunya. Banyaknya di PHP-in juga. PHP-in dan ada maunya nih kayaknya nih. Ada maunya. Nah kalau misalnya kita was-was seperti itu, waspada seperti itu boleh ya hukumnya? Kalau kita bergantung kepada orang lain, namanya kita makhluk sosial kan. Iya. Kita makhluk sosial, mungkin ada keterkaitan dan lain sebagainya. Tapi ingat, jangan terlalu menggantungkan harapan kita kepada orang lain. Capek ngarep sama orang. Contoh, mau ikut ngaji di iNews TV ada Bang Ali. Siapa tahu kalau ngaji sama Bang Ali dikasih jilbab. Masya Allah. Dikasih duit 100.000. Masya Jangankan Allah. 100.000, jangankan jilbab. Bang Ali kagak senyum aja tuh majamaah. Kecewa gak tuh hatinya? Kecewa. Kecewa. Oleh karena itu pautkan niat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah memang di sini kadang-kadang apalagi maaf ya, baru kenal, baru nyapa, udah gitu nyapanya di media sosial gitu kan. Tiba-tiba kita kagak ada B langsung percaya sama dia. Langsung percaya, langsung sayang, itu boleh gak begitu ya? Ya itu sih masalah boleh atau tidaknya kembali kepada diri masing-masing. Ya. Kalau emang mudah ditipu ya udah nasib dah. Tapi hendaknya kita tetap waspada. Harus waspada, harus melihat situasi terlebih dahulu. Benarkah atau tidak kebaikan orang yang akan kita dapatkan. Lumayan juga kan, udah banyak yang PHP, udah banyak yang punya harapan. Wah 2 triliun. Aduh. Bagian kali 100.000 mah ya kan. Tapi kalau dananya tak kunjung turun, Masya Allah. Baliklah, jangan menggantung harapan kita kepada manusia, tapi gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya memang kadang-kadang di akhir zaman ini tidak mudah untuk cari sahabat atau cari orang yang bisa kita percaya. Jadi kalau misalnya kita pilih-pilih, yang dipilah-pilih juga harus oke gitu, harus tahu ya, tahu diri ya. Baik, terima kasih Ustazah ilmunya. Tuh ya, jangan mudah percaya sama manusia di akhir zaman. Tapi bukan berarti kita nggak percayaan juga ya. Kita tetap ikhtiar dan kita tetap prasangka baik ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita yang kedua nih. Benarkah karma itu ada? Kok gitu sih ngomongnya? Benarkah karma itu ada? Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Abdurrahman Jailani. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bighulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Kaila, Masya Allah ya. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia.
Dan kita masuk ke dalam tema kita yang kedua. Ini tema ini banyak sekali orang mempertanyakannya ya. Benarkah karma itu ada? Bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz Abdurrahman Jailani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Salawat beserta salam akan senantiasa terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah tentunya kepada kita semua selaku umatnya. Saudara, para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bicarakan sangat menarik dan sudah menjadi sebuah kebiasaan bisa dikatakan di tengah-tengah kita selaku umat Islam tentang istilah karma, di mana patut untuk kita angkat sebagai sebuah pertanyaan yang penting. Apakah kemudian yang namanya karma tersebut adalah bagian daripada istilah yang ada di dalam konsep Islam itu sendiri? Lalu bagaimana jawabannya? Ternyata saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, istilah atau ungkapan karma sesungguhnya tidak pernah ada dan tidak pernah diajarkan di dalam literatur syariat ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam hanya mempunyai istilah yaitu al-jaza salah satunya. Balasan, as-sawab, yaitu juga pahala, al-azab dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada kata karma yang diterangkan, disampaikan baik di dalam Al-Quran maupun hadis baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Lalu dari mana kemudian kata karma itu? Ternyata setelah kita telaah, istilah karma itu dipunyai oleh saudara kita sebangsa dan setanah air yang berada di luar agama kita. Yaitu istilah ini sering dipakai oleh mereka dari kalangan agama Hindu dan Buddha. Oleh karenanya, ketika kita sudah memahami dan mengetahui bahwa itu merupakan istilah daripada agama saudara kita, sebangsa dan setanah air, yang bukan daripada bagian agama kita, maka seyogianya wajib bahkan bagi orang-orang yang beriman dan beragama Islam untuk kemudian tidak memakai istilah karma. Sebab persoalan istilah karma ini dalam perspektif daripada ajaran agama Hindu dan Buddha, setahu saya itu merupakan satu bagian keyakinan yang bukan hanya sekedar istilah. Karena ada lagi urutan keyakinan mereka setelah karma itu sendiri, yaitu terusannya seperti umpamanya reinkarnasi. Nah, oleh karenanya ini merupakan bagian daripada akidah mereka, maka kita sebagai umat Islam tidak layak untuk kemudian memakai istilah karma di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku umat Islam sudah paham betul bahwa berbicara tentang balasan itu memang ada dan memang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya di dalam surat An-Nahl ayat 61.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala, "Lau yu'akhidallahu an-nasa bidzulmihim." Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin membalas daripada kejahatan-kejahatan orang-orang yang zalim, yaitu di alam dunia ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kemudian mampu untuk memberikan secara langsung di alam dunia ini. Bahkan sampai-sampai Allah tidak tinggalkan balasan di alam dunia ini, sampai makhluk yang bernama hewan melata pun tidak tersisa. Walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala simpan balasan-balasan tersebut bagi kezoliman-kezoliman mereka pada waktu-waktu yang telah ditentukan, atau tepatnya waktu yang ditentukan. Kapan itu? Dalam lanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Yaitu manakala ketika ajal mereka sudah sampai kepada mereka, maka tidaklah mereka dapat memajukan dan juga memundurkan waktu kematian. Dalam arti kata lain, saudara, para hadirin pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mau bicara tentang balasan yang Allah taala akhirkan, yang Allah tunda. Kapan itu? Yaitu kelak di akhirat nanti. Pintunya kapan pembalasan tersebut? Manakala kita sudah masuk ke alam barzakh, meninggal dunia, dijemput oleh malaikat maut. Tetapi bukan berarti juga tidak ada balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah berikan tersebut di alam dunia ini. Baik itu bagi perorangan, individu, ataupun secara umum. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat yang lain atau ayat yang lain pula, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Shadaqallahul azim. Takutlah kalian kepada Allah terhadap perbuatan seorang yang zalim, orang yang bermaksiat, tetapi dampaknya merata. Subhanallah. Artinya Allah mau kasih tahu balasan tersebut bisa saja kemudian Allah berikan nanti di akhirat, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menyegerakan di alam dunia ini. Dan di dalam ayat yang lain juga sering sekali kita baca dan bahkan sama kita hafal. Faqala ta'ala wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa orang yang berbuat amal kebajikan, amal yang soleh, maka pasti akan ada balasan di sisi Allah kelak. Dan juga begitu sebaliknya, jikalau mereka, siapa orang yang memang melakukan amal keburukan, kejahatan, amal yang toleh, maka kelak juga akan ada balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya dari sini kita bisa sama memahami bahwa ternyata istilah karma tidak ada di dalam Islam, tetapi yang ada adalah balasan. Bahkan yang menarik, di dalam Islam juga ada yang namanya pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha ghafur. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja mengampuni daripada dosa-dosa hambanya, sehingga pada akhirnya perbuatan-perbuatan maksiat yang sudah dilakukan terhapus daripada semuanya, sehingga pada akhirnya nanti kelak di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi menuntut dari perbuatan-perbuatan tersebut, karena telah terhapus dengan taubatan nasuha. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Saudara hadirin para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan seperti ini yang menarik di tengah-tengah masyarakat kita.
Bagaimana kemudian orang-orang yang hidupnya baik, hidupnya soleh, selalu senantiasa melakukan perintah Allah, menjauhi daripada larangan Allah, tetapi kehidupannya berbalik 180 derajat ketimbang orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang banyak pula di antara kita yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan daripada ketaatan tersebut karena kenyataan yang kemudian dia hadapi. Maksudnya bagaimana? Ada orang mengatakan, saya udah ibadah Ustadz, saya udah taat Ustadz, tapi tetap saja Ustadz, saya nggak pernah diberikan daripada kebahagiaan, nggak pernah diberikan daripada kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang saya lihat ada tetangga saya, ada saudara saya, ada handai tolan saya, ada orang yang saya kenal, maksiatnya luar biasa, zolimnya luar biasa, tapi kesenangan dunia didapatkan. Subhanallah. Saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu sama kita ketahui dari sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak selamanya ketika kita kemudian beribadah dan taat kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala belum memberikan daripada kebahagiaan yang sekarang ini ada, lalu Allah Subhanahu wa taala kejam kepada kita. Tidak. Allah Subhanahu wa taala justru sayang kepada kita dan Allah tahu kapan akan diberikan kenikmatan tersebut, kebahagiaan tersebut kepada hambanya. Kalaupun tidak di alam dunia ini saudaraku, pasti Allah akan menyimpannya kelak di akhirat. Juga sebaliknya, belum tentu orang yang kemudian senang di mata kita, mereka mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, padahal mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian mereka disayang oleh Allah. Tidak. Demi Allah sekali-kali bukan sedemikian rupa. Itu dalam istilah agama dikenal dengan namanya istidraj. Sebagai satu analogi bisa dikatakan buat kita semua. Ada seorang pengamen datang kepada kita di saat kita makan. Suaranya enggak enak sama sekali. Di telinga tidak enak didengar. Apa yang kemudian dilakukan oleh orang yang mendengar pada saat makan? Pasti dia akan mengeluarkan uang dengan cepat lalu memberikan kepada si pengamen. Lalu kemudian ada lagi pengamen satu umpamanya. Suaranya bagus, lagunya enak, bahkan kadang-kadang mengandung kenangan kita di masa lalu. Pasti kita nggak bakalan kasih uang secepatnya. Ada apa dengan dua analogi tersebut saudara? Yang pertama, kita ngasih duit kepadanya bukan berarti kemudian kita senang. Bukan berarti kemudian kita itu bahagia dengan nyanyiannya. Kita sebel, kita gedeg. Tuh kalau orang Betawi bilang, nggak mau denger. Makanya kita kasih. Jadi ngasih bukan karena kita senang, tapi biar buru-buru dia keluar daripada kita. Dan kemudian yang kedua beda. Dia senang. Begitupun Allah Subhanahu wa taala saudara hadirin. Ketika kemudian kita berdoa kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang mendengar daripada rintihan doa kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan bahas tentang kesalahan jadi kebiasaan bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Hasan Kosasi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat bagi semesta alam. Beliau telah memberikan contoh kehidupan secara lengkap dan jelas dalam setiap kegiatannya yang tak hanya ibadah, namun juga syarat akan hikmah. Hal itu pun biasa disebut sebagai sunnah yang menjadi contoh bagi umatnya. Dari sunnah-sunnah Rasul ini telah berhasil dibuktikan manfaatnya secara pengetahuan modern. Apa sajakah itu? Mari kita cari tahu bersama Cahaya Hati Indonesia hari ini. Pertama, mencelupkan lalat ke dalam air. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda,
Apabila lalat jatuh di bejana salah satu di antara kalian, maka celupkanlah, karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap lainnya terdapat obat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Dalam persoalan fikih, hadis ini menjadi dalil yang jelas bahwa apabila seekor lalat mati dalam air atau benda cair sejenisnya, tidaklah menyebabkan air itu menjadi najis, dan itu adalah pendapat mayoritas para ulama. Dalam dunia medis, hal ini pun telah diteliti oleh para dokter Australia, di mana mereka menemukan pada bagian permukaan lalat didapatkan zat antibiotik, dan cara terbaik untuk mendapatkan antibiotik pada lalat adalah dengan mencelupkan seluruh tubuhnya ke dalam air ketika ia terlanjur masuk ke dalam tempat minum atau wadah air kita di berbagai tempat. Kedua, makan dan minum sambil duduk. Dari Anas dan Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, bagaimana dengan makan? Beliau menjawab, itu lebih buruk lagi. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Dalam segi kesehatan, Dr. Abdur Razak Al-Khailani pun mengamini sabda Rasul tadi. Penjelasannya, apabila kita makan sambil duduk, maka makanan akan masuk secara perlahan dan lebih lembut. Sedangkan ketika kita makan sambil berdiri, maka makanan tak bisa disaring oleh struktur otot bernama Springer dan langsung masuk ke kandung kemih. Kondisi tersebut bisa menimbulkan resiko penyakit kristal pada ginjal kita. Ketiga, larangan untuk meniup makanan atau minuman panas. Saat makanan atau minuman dalam kondisi panas, secara otomatis kita akan meniupnya. Ternyata hal itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tindakan tersebut pun dapat dijelaskan secara ilmiah seperti berikut ini. Ketika kita meniup makanan atau minuman tanpa sadar akan ada kandungan kapur tohor atau CaO. Kandungan itu akan bereaksi bersama CO2 dalam nafas kita dan menjadi batu kapur atau CaC03 yang menjadi salah satu penyebab batu ginjal yang paling sering ditemui. Keempat, wabah dan karantina. Apabila terjadi wabah di suatu negeri, Rasulullah SAW telah menyampaikan tindakan yang seharusnya dilakukan para penduduknya. Rasulullah pun bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu terjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu, karena hendak melarikan diri. Hal itu pun menjadi solusi yang dilakukan oleh banyak negara saat ini, di mana pandemi COVID-19 dapat semakin beresiko ketika seseorang tak bisa mengendalikan mobilitasnya. Semoga sedikit informasi tentang sunnah Rasulullah yang terbukti secara ilmiah tadi dapat menambah ilmu dan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya jamaah. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan terima kasih yang masih bersama kami. Kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Ini Masya Allah hari ini Insya Allah yang menyaksikan dari awal sampai akhir banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Tema kita yang ketiga adalah kesalahan jadi kebiasaan, hati-hati. Siapa yang sering berbuat salah jadi kebiasaan ini akan jadi bala buat kita ya. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustadz Hasan Kosasi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para tuan-tuan guru, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bang Ali Zainal, terima kasih atas waktunya, kita doakan beliau juga sehat walafiat. Para pemirsa dimanapun berada dari Cahaya Hati iNews TV, insya Allah semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Setiap manusia pasti diberikan oleh Allah sebuah hak untuk melakukan kesalahan. Karena memang sudah dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap
Bani Adam atau manusia diberikan oleh Allah untuk melakukan kesalahan. Banyak yang melakukan kesalahan, tetapi orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang mau bertaubat dengan kesalahannya. Inilah poin terpenting dari kita. Siapapun kita, apapun kita, semuanya pernah melakukan kesalahan. Semuanya pernah melakukan kekhilapan. Dan tatkala kekhilapan itu sudah kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan? Yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertaubat, mengucapkan istighfar, memohon ampunan agar semua yang kita lakukan dalam kesalahan itu dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayangnya, manusia-manusia yang tadinya berbuat salah lalu dia kembali kepada jalan taubat. Dia sudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi masih banyak di antara mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Mereka mengulangi, mereka melanjutkan, dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Dan inilah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW pernah memperingatkan kepada kita, iyyakum wa muhaqaratidz dzunub. Oleh karenanya kalian hindari dari diri kalian untuk mengulangi perbuatan-perbuatan dan menganggap perbuatan-perbuatan dosa secara remeh. Jangan kalian meremehkan apa yang menjadi perbuatan dosa sekecil apapun. Karena ini akan menghancurkan diri kalian. Begitu luar biasa baginda Nabi Muhammad SAW memberikan kita nasihat, peringatan, mau'izah agar ketika kita ingin melakukan dosa, kita ingat bahwa kita adalah orang-orang yang akan mati dan kita pasti kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang menjadi sebab kenapa manusia senantiasa melakukan perbuatan dosa. Bahkan setelah dia bertaubat pun jawabannya adalah karena iblis, setan laknatullah alaih tidak akan pernah ridho kepada manusia yang mengaku umat Nabi Muhammad. Iblis tidak akan pernah mau ketika ada seseorang yang lurus jalannya. Iblis tidak akan menerima ketika orang-orang bertaubat istiqomah dengan taubatnya. Dan iblis tidak akan rela siapapun yang akan mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatnya. Sebab apa? Iblis telah meminta kepada Allah. Di dalam Al-Quran telah diterangkan. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis kepada Allah, ya Allah, Engkau telah meluruskan jalanku, lalu Kau menyesatkan jalanku. Kau telah menjadikan aku orang yang laknat, makhluk yang laknat. Maka hari ini aku meminta kepadamu, akan menyelewengkan umatmu, akan membelokkan hamba-hambamu, akan tidak memberikan jalan yang lurus kepada hamba-hambamu untuk senantiasa mendapatkan jalan-jalan yang lurus, yaitu bertaubat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tatkala kita sudah kembali kepada Allah, lalu kita agar istiqomah, perbanyak baca istighfar, lalu kita banyak baca Al-Quran, kita jaga wudhu kita, agar hati ini senantiasa dijaga oleh Allah dari gangguan-gangguan iblis laknatullah alaih. Karena iblis tidak akan pernah ridho kepada manusia. Iblis tidak akan pernah rela manusia menjadi temannya baginda Nabi di dalam surga. Mereka akan menyeret, mereka akan berusaha membawa, mereka akan berusaha untuk menjurumuskan manusia-manusia kepada lembah jurang neraka. Oleh karenanya, manusia memiliki hati yang sangat lemah, memiliki hati yang sangat rapuh. Kita diperintahkan oleh para ulama untuk berdoa di dalam setiap tahiyat akhir kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa ibadika salihin. Wahai zat yang membolak-balikan hati, jadikan kami tetap istiqomah terhadap hidayah kami. Kami tetap istiqomah dengan taubat kami. Kami tetap istiqomah dengan amal soleh kami. Dan golongkan kami menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang penuh dengan ridho-Mu. Oleh karenanya jangan putus asa. Pemirsa iNews dimanapun berada, jadilah kita orang-orang yang menjaga taubat kita dengan senantiasa beristighfar, dengan senantiasa sholat 5 waktu, dengan senantiasa menjaga wudhu agar taqarrub ilallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijaga dan dilestarikan serta diistiqomahkan. Hidayah sangat mahal, taubat sangat mahal. Jangan pernah kita palingkan taubat dan hidayah ini
dari Allah Subhanahu wa taala hanya karena mengikuti ajakan dan jerumusan setan. Kita orang-orang yang butuh hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang yang senantiasa membutuhkan ampunan Allah. Jangan pernah lagi kita mau memasukkan diri kita kepada jurang yang sangat hina yang bernama dosa, yang bernama maksiat. Oleh karenanya, mari sama-sama kita dawamkan membaca kalimat istighfar. Kita dawamkan wudu setiap saat, kita dawamkan sholat 5 waktu. Sebab kata Imam Ghazali radhiyallahu dan karamallahu wajhah, bahwa orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, menjaga wudunya, menjaga istighfarnya, setan tidak akan pernah mau untuk menjerumuskannya. Setan tidak akan pernah mampu untuk menyelewengkan hatinya. Setan tidak akan pernah bisa untuk melemahkan hatinya. Karena ada malaikat yang menjaga. Karena ada Allah yang menjaga. Karena hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab wudu dan salat. Dan salat itulah nanti yang akan menyelamatkan kita dari jurang neraka. Oleh karenanya jangan permainkan taubat. Oleh karenanya jangan permainkan ampunan Allah. Dan kita adalah orang-orang yang pernah salah, tapi kita tetap diberikan ampunan oleh Allah. Kita tetap diberikan kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah zat yang maha memberikan ampunan dan zat yang maha belas kasih terhadap dosa-dosa hambanya. Ini harus menjadi catatan penting. Ini harus menjadi kalimat yang penting. Bahwa taubat akan bisa mengakhiri semua kemaksiatan dan dosa kita. Baginda Rasul memesankan kepada kita dalam sabdanya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah olehmu, ikutilah oleh kalian perbuatan salah oleh kebaikan, perbuatan dosa dengan taubat. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Dengan harapan ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat dosa, lalu kita mengikuti dengan kebaikan, mengikuti dengan amal soleh, mengikuti dengan istiqomah, mengikuti dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi untuk menjaga hidayah. Maka itulah golongan orang-orang yang akan diberikan tempat yang paling indah di dalam surga, yaitu Darun Naim, tempat yang paling nikmat disediakan untuk mereka yang menjaga taubatnya sampai akhir hayatnya, sampai dia berpisah jasad ruhnya, sampai dia diberikan oleh Allah akhir hayat dan diberikan kesempatan akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan pada akhirnya kita digolongkan oleh Allah karena taubat kita, karena ampunan kita kepada Allah, karena kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan ampunan. Sehingga kita digolongkan ibadus salihin, menjadi hamba-hamba yang saleh, yang menjaga dirinya, menjaga kesuciannya untuk tidak berbuat jorok, untuk tidak berbuat kotor, untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Sama. Dan pemirsa di rumah, Masya Allah ya. Sesaat lagi nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita, namun sebelumnya Ali ingin menyikapi lagi, memang kesalahan itu jadi kebiasaan kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya juga guru ya. Betul. Kadang-kadang kita udah salah tapi kita nggak tahu ilmunya, nggak apa-apa deh. Tapi ada juga yang tahu ilmunya tapi seakan-akan diabu-abuin guru. Nah, itu yang bahaya. Abu romaktan indallahi antakulu besar dosanya orang yang tahu tapi tidak melakukan. Masya Allah. Jadi Begitu. sebenarnya ini udah hak salah tapi diabu-abuin. Makanya ada sebuah kalimat kalau misalnya seorang guru melakukan kesalahan lebih besar dosanya daripada murid, bener gak guru? Betul. Masya Allah. Lebih besar dosanya itu. Lebih besar karena dia tahu tapi dia ngeles-ngeles gitu ya guru ya. Iya Bang. Mudah-mudahan kita terjaga dari itu ya Bang Ali. Baik. Mudah-mudahan kita terjaga dari perbuatan. Amin ya Allah, amin, Amin, ya Allah, ya amin, Allah. amin. Dan biasanya yang namanya kesalahan ini memang enak dikerjainya. Betul. Dan kalau udah keenakan, akhirnya kadang-kadang ada excuse di dalam diri kita kan guru kan ya. Udah gak apa-apa kali kalau sekali 2 kali mah. Habis itu 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Nah itu godaan setan. Itu yang tidak boleh. Itu nggak boleh ya? Agwaitani
Wa aqudanna siratakal mustaqim. Itu akan diselewengkan oleh setan dari jalan Allah yang lurus. Karena apa? Menganggap sekali mah nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa. Akhirnya terjadi 3, 4 sampai 100 kali. Nauzubillah min zalik. Baik, terima kasih guruku ilmunya Sama-sama, ya. Abang Ali. Yang saat ini masih terjerembab di dalam kesalahan termasuk Ali juga. Yuk sama-sama kita taubatan nasuha. Amin, Minta ya ampun nama Allah, semoga kita diberi kekuatan untuk tidak melakukan kesalahan tersebut lagi ya. Dan baik, insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Di zaman modern ini, siapa yang tidak mengenal sajadah? Kata sajadah berasal dari bahasa Arab sajadah yang memiliki arti masjid dan sujud, yang digunakan untuk menjaga kebersihan selama umat muslim menunaikan ibadah. Sebagai salah satu piranti wajib saat beribadah, sajadah tentu saja dimiliki oleh seluruh umat muslim. Sajadah terbuat dari bahan tekstil yang beragam, ukuran sajadah pun bermacam-macam dan umumnya memiliki lebar dan panjang yang disesuaikan dengan postur tubuh ketika bersujud. Asal muasal sajadah berasal dari kisah Nabi Muhammad SAW yang selalu sholat di atas khumrah, sejenis tikar yang terbuat dari daun palem. Musafir muslim asal Maroko, Ibnu Batutah menceritakan kesaksiannya dalam kitab Ibnu Batutah mengenal awal mula sajadah. Di abad pertengahan, orang-orang di pinggiran Kairo, Mesir, terbiasa melakukan sholat Jumat di luar rumah. Oleh sebab itu, para pembantu atau asisten mereka menyediakan alas sholat yang terbuat dari pelepah pisang untuk digunakan saat sholat Jumat. Di abad pertengahan itulah sajadah mulai masuk ke berbagai daerah. Salah satunya sajadah masuk ke Mesir dan hanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki banyak uang. Kemudian sajadah berkembang mengikuti budaya di masing-masing daerah. Dari segi desain, sajadah mengikuti aroma seni dan budaya yang ada di tempat tersebut. Awalnya sajadah hanya memiliki desain yang serupa, yaitu seperti pintu besar yang menuju ke surga. Simbol yang selalu ada, yakni mihrab dengan ceruk melengkung menyerupai pintu. Mengikuti perkembangan zaman, sajadah di masa sekarang ini terbuat dari beragam material, mulai dari wol, tenun hingga sutra. Maka dari itu, tiap sajadah memiliki cara perawatannya sendiri-sendiri, tergantung dari bahan material yang digunakan. Selain itu, saat ini sajadah juga mulai dihiasi oleh ornamen-ornamen geometris, bunga, atau simbol-simbol Islami seperti Ka'bah serta masjid. Itu tadi sejarah dari sajadah sebagai alat sholat umat muslim yang telah menjadi bagian tak terpisahkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih yang masih bergabung bersama kita. Dan kita sudah pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Dan untuk yang pertama menjawab, mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustazah Lisa. Masya Allah ya. Ini Ali mohon izin dulu Ustazah untuk bacain pertanyaannya. Baik. Ini dari @nurlaila33. Pertanyaannya, Ustazah, bagaimana membangun kepercayaan kembali kepada orang lain yang telah mengkhianati kita? Jawabannya susah, enggak ya? Baik, silakan Ustazah. Baik, izin Ustadz. Bagaimana cara membangun kembali kepercayaan bagi orang Yang sudah mengkhianati kita. Masya Allah, susah banget ini Bang Ali. Banget. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah al-insan mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan lupa. Jadi berikanlah kesempatan untuk orang tersebut melakukan kebaikan kepada kita. Ada suatu kisah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, 2 bersaudara dari kalangan Bani Israel yang mempunyai 2 sifat yang sangat berbeda. Yang pertama ini pendosa, yang keduanya ini ahli ibadah. Si pendosa ini makin setiap hari memberikan maksiat, melakukan kemaksiatan, kemunkaran, dan si ahli ibadah pun selalu menegur tapi tanpa ada respon atau tanpa ada perubahan sama sekali dari si pendosa tersebut. Sampai suatu hari si pendosa itu melakukan maksiat dan ditegurlah oleh si ahli ibadah. Hai, jangan kau lakukan itu. Tapi apa yang diucapkan si pendosa? Pergilah engkau, tinggalkanlah aku dengan Tuhanku. Apakah engkau diutus mengawasiku? Tidak terasa si ahli ibadah itu mengatakan sumpah serapah pada mulutnya. Wallahi, demi Allah, semoga Allah tidak mengampunimu dan tidak memasukkanmu ke dalam surga. Hadis ini sangat masyhur dalam riwayat Abu Daud dan Ahmad. Dan ketika akhir keduanya ini meninggal dunia dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi?
Si ahli ibadah ditanya oleh Allah, apakah engkau sudah mengetahui semua tentangku? Dan apakah engkau mempunyai kemampuan untuk mengetahui apa yang di dalam genggamanku? Sementara Allah mengatakan, masuklah engkau masuk ke dalam surga dengan rahmatmu kepada si pendosa. Bukan kepada ahli ibadah. Dan ahli ibadah itu digiring oleh malaikat menuju ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apapun kesalahan yang dilakukan oleh manusia tidak berhak kita menghakimi ia akan masuk neraka atau surga. Oh, dia selalu berbohong, aku tidak akan memupuk kembali kepercayaan. Siapa kita? Ya, tapi tentunya apabila selalu dilakukan seperti itu, waspada adalah kunci untuk kita agar tidak tertipu yang kedua kali. Begitu Bang Ali, wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah ya. Jadi artinya kita waspada boleh, tapi untuk nggak percaya lagi nggak boleh ya. Jadi Tapi kalau misalnya berulang-ulang, ya kurang ajar juga itu yang mengkhianatinya. ingatlah kebaikan kita kepada orang lain, jangan ingat keburukan orang lain kepada kita. Tapi ingatlah keburukan kita kepada orang lain, dan janganlah ingat keburukan orang lain. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada yang mau berkhianat, bersahabat, atau lagi dalam pernikahan, jangan. Karena susah untuk memupuk kepercayaan pastinya ya Ustaz ya. Betul. Baik, dan kita akan lanjutkan pertanyaan yang kedua dari @salsabila_nur. Apa tuh? Bagus gak Nurdina nih anak saya? Baik, pertanyaannya, sudah tahu kalau kita nggak boleh terlalu percaya sama manusia, udah tahu nih kata dia. Tapi saat orang itu berkata dan bersikap baik, kita malah terlena dan lupa sama sang pencipta. Kira-kira penyebab dari sikap itu apa ya guru? Penyebab terlena tentang kebaikan manusia sehingga lupa akan nikmat dari Allah. Disanjung sama orang. Wah, itu sih lebih ke hubbud dunya. Dia cinta sama dunia. Jangan terlalu cinta sama dunia, Neng. Semuanya juga bakal mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Maodah mati, Bang Ali masih ada maksudnya. Ya, jangan terlalu cinta dunia. Ingat dalam Al-Quran dikatakan, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. Apabila datang kepadamu ajal, kata Allah tidak bisa dimaju-maju, wala yastakdimun, tidak bisa mundur. Ingat, jangan terlalu cinta dunia. Ada kebaikan dari orang lain, kita syukuri, kita balas lagi dengan kebaikan. Tapi ingat, semua kebaikan itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Sami-sami Bang Ali. Baik, sebarkan kebaikan, dapat kebaikan. Sebarin keburukan, dapat keburukan. Hianatin orang, ntar dihianatin balik. Jangan mengkhianati ya, Masya Allah ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang selanjutnya. Mohon kesediaannya guruku dan dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Ustadz Abdurrahman Jailani ini dari @syahrul80. Terima kasih Bang Syahrul ya. Ustadz, saya hidup jujur. Saya hidup baik. Tapi mengapa rasanya sulit? Mengapa orang yang picik dan licik hidupnya mudah? Bukankah karma harusnya menimpa mereka? Aduh. Sebenarnya yang pertama udah dijelasin ya. Cuma di sini ada kalimat, bukankah harusnya karma menerima mereka gitu. Jadi kayak seakan-akan gitu. Itu boleh gak gitu guru? Modelnya kayak nyumpain begitu ya kira-kira ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim para pemirsa iNews TV dimanapun Anda berada. Berbicara tentang pertanyaan tadi sebetulnya sudah menjadi pembahasan kita di awal. Iya. Bahwa sudah jelas yang namanya kejahatan dan juga kebaikan daripada seseorang itu tidak menjadi patokan akan apa yang ditentukan oleh Allah untuk dirinya. Iya. Itu bahasa daripada sederhananya. Artinya apa yang kita alami ini sebagai sebuah penekanan buat kita para pemirsa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak selamanya menunjukkan secara lahiriah. Artinya maksudnya bagaimana? Ketika kita berbuat baik terus yang tadi saya bilang, lalu kemudian Allah Ta'ala belum ngasih, belum memberikan kebahagiaan, kesenangan. Lalu secara lahiriah tadi kita menyimpulkan Allah nggak sayang sama kita, nggak begitu. Begitupun sebaliknya.
Orang-orang yang zolim, orang-orang yang maksiat, kenapa dia nggak dapat balasan? Sekali lagi saya ingetin, tidak mendapatkan balasan atau tidak mendapatkan adab atau tidak mendapatkan peringatan. Itu bahasa kita di dalam agama Islam. Bukan istilah karma. Nah, itu lagi-lagi kita sampaikan sebagai sebuah penekanan. Bukan berarti Allah sayang sama dia. Maka ada kalimat tuh istidraj. Iya. Jadi istidraj itu maksudnya apa sih? Istidraj itu Allah ulur gitu Bang Ali. Iya, dibuat happy terus. Iya kasih deh. Kalau bahasa orang bola mah gue pur loh. Bahasanya. Jadi sebuah istana dalam kesesatan gitu ya. Udah lu maksiat mau apa seneng lo di sini Iya, lo. iya. Tinggal malaikat ya kan Israel tinggal ngincer dah gitu kan. Ngincer deh malaikat. Iya lu gampang lah. Terusin aja lu maksiat. Malah Ntar bahayaan lo. itu ya, Guru ya? Iya. Diancam ntar lu masuk ke gue gencet lo habis-habisan lu Aduh. karena akhir begono. Artinya jangan kemudian bersuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala Iya. lalu tetap untuk kemudian husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa wa ta'ala. ta'ala. Begitu Aduh, jawabannya dah. Sebenarnya sereman yang dicuekin ya. Aduh, udah malas diingetin ya. Betul. Udah deh biarin aja deh suka-suka. Itu malah Bener, bahaya kalau ya. misalkan udah dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala berabe. Aduh, naudzubillah. Kalau dicuekin sama Bang Ali mah masih bodoh matan masih ada yang lain. Ya. Ya baik, kita masuk ke dalam tema pertanyaannya kedua, mohon maaf. Ya. Ini Samawa 37. Kiai, gimana sih caranya agar kita konsisten dalam menjalankan kebaikan serta ibadah? Cakep banget ya. Mengapa sulit sekali untuk tidak mengulangi perbuatan hilaf dan dosa? Iya. Iya. Itu udah fitrahnya manusia tuh kayaknya begitu tuh ya. Bener. Jadi pertama, kenapa kemudian kita sulit istiqomah gitu kan? Karena memang istiqomah itu hadiahnya sorga. Kan guru-guru kita kalau suka bercandain tuh bahasanya begini. Kalau kagak susah, hadiahnya kipas angin. Kan begitu bahasanya, bukannya sorga. Kan begitu. Nah, oleh karenanya saudara hadirin sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya kembali, bagaimana nih caranya nih supaya kita bisa istiqomah, bisa benar-benar ibadah yang telaten, orang Betawi bilang, ya mau kagak mau, kita kalau dari diri kita sendiri tuh orang Betawi bilang suka splesetin doa. Tapi tujuannya baik. Pakai itu doa, Allahumma paksain, wa usahain. Amin. Iya, Iya. begitu. Kenapa? Karena memang hawa nafsu kudu dilatih. Bener. Kalau misalkan hawa nafsu kagak dilatih, enggak ditundukin sama kita dengan memaksakan ibadah kepada Allah, maka akhirnya yang ada luntang lantung, enak-enakan juga. Itu yang pertama. Nah, adapun yang kedua, para pemirsa, doa yang benar. Maksudnya doa yang benar bagaimana itu? Minta kekuatan kepada Allah, keistiqomahan, terus kemudian juga kekuatan, bahkan juga dihindarin dari rasa males. Makanya Nabi Muhammad SAW juga berdoa. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau ya Allah. Salah satunya apa? Dari sikap lemah dan malas. Karena malas ini yang menjadi patokan terbesar orang susah untuk meningkatkan kualitas daripada ibadah. Kalau misalkan rasa malas udah nyerang, itu pintu setan dah. Masuk lagi dia ke dalam, udah males, jauh dari ibadah, dia masuk, maksiat datang. Akhirnya yang terjadi adalah al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu bertambah dan juga berkurang. Iya kan? Bagaimana dia bertambah? Bit ta'ah, dengan adanya ketaatan kepada Allah. Bagaimana dia kemudian bisa berkurang? Karena adanya kemaksiatan. Dari mana semuanya itu kemudian bermula? Salah satunya tuh tadi dari rasa males. Maka oleh karena itu kita latih diri kita, prakteknya kita paksain, dan kemudian iringin dengan doa kepada Allah untuk senantiasa memberikan kekuatan, keistiqomahan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begono. Ya masih ada waktu sedikit nih Guru. Untuk mengulangi perbuatan hilaf dan dosa. Sulit banget untuk jangan sampai ngulangin lagi Guru. Itu manusiawi banget ya. Betul.
itu manusiawi banget. Karena Penting taubat ya, Guru, ya? kembali lagi tuh Ah. kepada hawa nafsu tadi Bang Ali. Ah. Karena yang namanya hawa nafsu itu kan ammarotum bisu salah satunya. Jadi selalu memerintahkan kepada yang jelek-jelek. Udah anteng-anteng jadi orang bener. Ada aja setannya. Kalau setan yang kagak kelihatan sih enak. Setan pala hitam yang gak tahan. Gitu kan. Siapa tuh setan pala hitam? Ya teman-teman kita. Teman-teman kita. Makanya bagaimana tuh cara salah satunya? Pilih lingkungan. Cakep. Iya, betul. Jangan kemudian kita mau jadi orang baik bertemannya sama orang begajulan. Bener. Ya jadi akhirnya ngikut-ngikut lagi. Masya Begono. Allah. Baik, terima kasih Wallahu Guru ya. Siap. Artinya benar-benar kita harus pilih teman-teman di sekitar kita ya. Karena teman-teman bisa mempengaruhi kita ya. Dan Masya Allah, kenikmatan hari ini akan kita lengkapi dengan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Kita masuk ke dalam segmen yang digemari oleh seluruh pemirsa di rumah. Yuk, ngaji yuk, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyaallah, kita mengisi weekend kita yang masih di rumah, yang masih PPKM, yang masih beribadah di dalam rumahnya, karena kata Allah dalam Al-Quran, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di dalam rumah mereka, mereka menghidupkan rumah mereka dengan bertasbih, dengan mengingat Allah dan berzikir, selalu ada Allah bersamanya. Salah satu cara mengingat Allah yang terbaik adalah membuka kembali Al-Quran dan mengulang-ulang kembali perkataan Allah Subhanahu wa taala. Niatkan hari ini kita belajar dan kita sudah masuk di surah Al-Hujurat, sambungan hari Sabtu kemarin, jadi harus ikut continue nih. Dari Sabtu, Minggu depan lagi Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad. Karena bacaannya insya Allah bersambung. Surah Al-Hujurat ayat 15 dimulai dengan kalimat innamal mu'minun, innamal mu'minun. Jadi silahkan dibuka Al-Qurannya, surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Tempo seperti ini biasanya digunakan untuk jadi imam ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih lambat lagi biasanya kita gunakan dalam rangka belajar Al-Quran. Nah, hari ini seperti biasa ada jamaah yang sudah hadir di masjid untuk mewakili jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Masya Allah. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Namanya siapa Bunda? Saya Norma Yunita. Ibu siapa panggilannya? Norma. Ibu Alma? Norma. Ibu Norma? Ya. Subhanallah. Dari mana? Dari Kemanggisan, Pak Ustadz. Dari Kemanggisan ya? Ya. Masya Allah, tabarakallah. Sehari-hari ngapain Ibu Norma? Sehari-hari ngurus anak sama suami, Pak Ngurus Ustadz. anak gitu ya. Jadi sambil ngurus anak biasanya nonton CHI gitu ya, Iya, di iya. TV ya. Tapi alhamdulillah hari ini berkesempatan langsung hadir Alhamdulillah. ke sini. Tanpa bermaksud menggurui, kita sama-sama belajar insya Ya, Allah. Ustadz. Belum tentu Syam lebih benar daripada Bunda, cuman kita sama-sama belajar supaya
Jamaah yang di rumah mungkin ada yang masih dasar, ada yang baru mengenal huruf. Insya Allah tidak ada bedanya di mata Allah kalau kita ikhlas ya, ingin meningkatkan ketakwaan kita dan kedekatan kita dengan Allah. Silahkan Bunda dibuka surah Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam ya salah. Boleh berhenti wa rasuli. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Iya, boleh langsung. Wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Iya. Ulaika humus shadiqun. Iya, jadi kalau ada ayat yang panjang lalu kita wakaf di tengah-tengah, ada kata summa. Summa itu artinya kemudian. Summa itu artinya kemudian, summa. Jadi kalau misalnya ibu mau langsung di summa pun nggak apa-apa. Karena dia sudah membahas kelanjutan daripada kalimatnya. Kalau dari segi terjemahan. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih. Kalau emang nggak sampai. Tapi kalau mau bagus berhenti di yartabu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Baru ulang. Thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Masya Allah nih bacaan Bunda. Bunda pakai nagam jiharkah. Nagam yang susah. Susah karena biasanya kalau Al-Quran itu kita pakai nada-nada Arab, Arabian. Kalau jiharka itu lebih dikenal di luar Arab nadanya. Jadi tidak terbiasa orang dengan bacaan Al-Quran dengan nada jiharka. Jadi kalau ada orang bisa ngaji bacaan jiharka tuh Masya Allah ya. Jadi silahkan Bunda. Tadi bacaannya juga sudah bagus. Kita lanjut ke ayat 16. Silahkan Bunda. Qul alimu ya Ustaz. Coba. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Qul Ustaz, saya biasa baca. Kenapa Bunda? Kecil ya tulisannya? Bukan, mushafnya yang berbeda. Saya biasa pakai yang Usmani. Iya, jadi kalau ada ini mushafnya berbeda, tulisannya berbeda, agak lebih tebal hurufnya ya Bunda ya? Iya Ustaz. Coba kalau lihat di sini bisa jauh, lebih kejauhan lagi ya? Sama ya? Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Coba bisa nggak? Atu'allimuna Allah bidinikum. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Iya, Masya Allah. Boleh lanjut? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Iya. Wallahu bikulli syai'in alim. Iya, udah disetting kayak gini Bunda, jadi agak susah kalau misalnya dibaca dari layar. Nah, subhanallah. Jadi memang baca Quran itu tergantung kebiasaan juga. Saya di pondok dulu waktu ngafal Quran emang nggak boleh ganti-ganti Quran. Gitu. Ya memang kita nggak boleh ganti Quran, selalu pakai yang Menara Kudus. Ya kita pakai Menara Kudus. Kalau sekarang sudah banyak. Tapi kalau yang cetakan ini agak lebih nempel gitu hurufnya ya Bunda ya. Jadi agak susah dibaca. Boleh diulang sekali lagi. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Sedikit-sedikit aja. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Iya, silahkan jamaah di rumah dilihat. Kalau ada lafzul jalalah Allah
ya, sebelumnya adalah fathah. Tu'allimuna, berarti Allahnya tebal. Qul atu'allimuna Allaha. Ya, ini sering dipermasalahkan juga nih. Orang bilang kalau tulis Latin tuh Allah pakai O, pakai huruf O atau pakai huruf A, Allah. Nah, walaupun tulisnya pakai A, Allah, tapi bacanya tetap Allah. Ya, nggak usah kita tulis juga pakai Allah huruf O di sini ya, pakai A saja, sesuai dengan abjad Indonesia. Karena semua juga orang yakin bacaannya Allah, walaupun tulisannya Allah. Ya, sama dengan insya Allah, masya Allah. Masya Allah itu pakai Y, Ustadz, insya Allah itu pakai SY atau SH. Nah, tergantung. Kalau English, orang Barat tulisnya pakai H. Kalau orang Indonesia pakai Y. Nah, jadi itu aja perbedaannya. Jadi nggak masalah penulisan. Ya, disesuaikan saja sama yang ada di kamus bahasa Indonesia. Lanjut Bunda, wallahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Sebelumnya Bunda. Wallahu ya'lamu. Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Iya. Wallahu bikulli syai'in alim. Iya, silahkan jamaah di rumah diperhatikan. Kalau ada tanwin, wallahu bikulli syai'in, in ketemu dengan ain itu tidak berdengung. Jelas dia. Wallahu bikulli syai'in alim. Jangan bikulli syai'in alim, nggak boleh. Jadi nggak berdengung. Syai'in alim, jelas. Bang Ali, coba Bang Ali. Qul atu'allimuna. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Muna, munya panjang. Qul atu'allimuna. Kenapa mu panjang? Karena setelah mim ada waw sukun, ada alif. Muna. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Masya Allah. Terus? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Iya. Wallahu bikulli syai'in alim. Masya Allah. Jadi lagu Jiharka ini memang enak gitu dengarnya. Jadi kalau ada Al-Fatihah pakai lagu Jiharka itu enak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau istilah pemusik biasanya nada ini nada mayor, Bang Ali, nada mayor bukan minor. Karena biasanya kalau nada Al-Quran itu kan minor ya. Kalau ini pakai mayor. La 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 la. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Kalau juz amma juga ngajarin anak-anak enak itu. Abasa wa tawalla. Abasa wa tawalla. Aja'ahul a'ma. Diikutin sama anaknya. Silakan Bunda lanjut. Ayat berapa sekarang Bunda? 17. Ayat 17. Fadhal. Yamunnuna alaika an aslamu. Ingat kalau ada nun bertasydid maka dia kasih haknya 2 harokat. Lupa. Yamun. Tahan dulu. Yamunnuna alaika an aslamu. Masya Allah. Qul latamunnu. Oh iya. Qul latamunnu. Coba cari salahnya di mana? Tasdidnya kurang ya? Bukan? Oh tuh. Oh qafnya. Di lamnya. Kalau ada huruf la itu bentuknya begini. Ya, la bentuknya satu begini. Ada lam alif namanya. Kalau itu lam alif. Kalau lam alif maka dia dua harokat. Kulla tamunnu alayya islamakum. Ya. Sama tulisan dengan Islam. Islamakum itu lamnya 2 harokat. Coba lihat. Kulla 2 harokat. Alayya islamakum 2 harokat. Fadhal.
Qul la tamunnu alayya islamakum. Iya. Balillahi yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Diulang Bunda. Duh. Balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Iya, kaidahnya kalau mim sukun itu tidak berdengung. Apalagi ketemu dengan lam. Kecuali dia ketemu dengan ba dan ketemu dengan mim baru dia idgham. Iya, betul. Ya, misalnya an hadakum min baru dia berdengung. Oh, Tapi iya. ini ketemu dengan lam. Nggak ketemu. An hadakum li. An hadakum li. Lil. Jangan an hadakum lil i, enggak boleh. Jadi an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Coba Bang Ali dari awal ayat 17. يمنون عليك أن أسلموا Iya, jangan terlalu panjang. Oh. An aslamu. أن أسلموا Iya. قل لا تمنوا علي إسلامكم Iya. بل الله يمن عليكم أن هداكم إلى الإيمان إن كنتم صادقين. Masya Allah. Lanjut Bunda, satu ayat lagi. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Nah, kalau mau variasi seperti itu. Kalau nada jiharka itu bisa naik nadanya, ya. Kalau normal begini. Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Datar. Kalau naik Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Baru lanjut. Wallahu basirun bima ta'malun. Nah, karena Bunda suaranya bagus, makanya saya kasih yang seperti itu. Jadi tergantung ya. Kalau tergantung pasien yang datang ke sini. Kalau pasiennya udah pro bagus, kita tambahin lagi insya Allah. Silakan Bunda. Inna Allah. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Iya. Wallahu basirum bima ta'malun. Masya Allah. Karena ini akhir ayat, maka kalau turun Wallahu basirum bima ta'malun. Jadi kuncinya nagom itu ada naik, datar, turun. Contoh kita pakai jiharka ya. Qul a'udzu birabbin nas. Naik. Turun lagi. Malikin nas. Ilahin nas. Naik lagi. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda Norma. Indah sekali dihiasi siang hari kita di weekend ini dengan bacaan Al-Qur'annya Bunda Norma. Semoga menjadi amal jariah, pahala jariah. Amin. Dan untuk jamaah yang ada di rumah, jangan menyerah untuk selalu belajar Al-Quran insya Allah. Anggap saja kita berjihad, ya. Setiap hurufnya adalah tetesan-tetesan keringat kita ketika baca Al-Quran, dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi insya Allah di ngaji selanjutnya. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Jangan mudah untuk mengucapkan janji. Karena janji adalah suatu ucapan yang menunjukkan kesediaan atau kesanggupan melakukan sesuatu. Al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Oleh karenanya Allah berfirman, wa'ufu bil ahd, innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji karena janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya.
Siapapun manusia yang memiliki kesalahan, maka yakinlah ampunan Allah akan selalu hadir. Yang terpenting, jadikan diri kita istiqomah dalam hidayah dan maghfirah. Jangan sampai hati kita diselewengkan oleh iblis, karena kita adalah orang-orang yang senantiasa mengharapkan ridha dan rahmat serta ampunan dari Allah. Apapun godaannya, stay cool untuk menolak apapun ajakan-ajakan untuk kembali maksiat. Saudara hadirin yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membaca doa untuk menutup tema kita pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Amin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak. Wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Amin. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin. Allahumma hdina min 'indik wa afid alaina min fadlik. Amin. Wansur alaina min rahmatik. وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافنا وعلمنا علما نافعا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. Jadikan kami semuanya sebagai hamba-hambamu yang bertakwa, hamba-hambamu yang saleh, hamba-hambamu yang mampu istiqamah dengan kekuatan dan karunia yang engkau berikan, taufik dan hidayahmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sehingga hambamu terus senantiasa menjadi hamba-hamba yang taat hingga akhir hayat kami menghadap keharibaanmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah Halisa, Ustaz Abdurrahman Jailani, Ustaz Hasan Kosasih, Ustaz Syam, dan terima kasih juga untuk Kaila, terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Dan pastikan terus kita menjaga protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Saya Ali Zainal undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala